Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk bersua di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari sebagian daripada dinullah, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan topik tentang bahaya penyakit ujub, bahaya tentang penyakit ujub yang merupakan salah satu dari syirik kecil yang bisa menggugurkan amalan seseorang. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu iyyakum. Kita tahu bahwasanya puncak dan tujuan dari orang-orang yang beriman adalah meraih keikhlasan. Setiap hari yang direnungkan oleh orang-orang yang beriman, bagaimana dia bisa meraih keikhlasan tersebut dan bagaimana dia bisa mempertahankan keikhlasannya hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita pun tahu bahwasanya amal soleh sebesar apapun juga amal tersebut, betapapun besar buah amal tersebut, betapapun besar pengorbanan amal tersebut, jika tidak dikerjakan di atas keikhlasan, maka akan hancur, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, laisa sya'nu fil amal, perkaranya bukan kita beramal, innama sya'nu fi ayyuhfadhal amal mimma yufsiduhu aw yahbituhu. Perkaranya adalah bagaimana kita menjaga amal tersebut dari perkara-perkara yang merusaknya atau membatalkannya atau menghancurkannya. Oleh karena kita senantiasa berusaha ya, agar kita tatkala beramal bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari segala bentuk dan jenis kesyirikan, baik riya maupun penyakit ujub. Kita tahu bagaimana keutamaan yang sangat besar dari keikhlasan. Hadis yang ma'ruf tentang sahibul bitaqah, pemilik bitaqah yang di situ kartu tertulis la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati fayunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadirkan pada hari kiamat kelak seorang dari umatku yang kemudian dibentangkan baginya 99 catatan amal, seluruh catatan amal sejauh mata memandang, isinya kemaksiatan tok. Yang seluruhnya berisi kemaksiatan dibentangkan di hadapan dia. Kemudian wa yukhraju lahu, maka dikeluarkan bagi dia sebuah bitaqah tertulis la ilaha illallah. Tertulis la ilaha illallah. Allah mengatakan engkau memiliki kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Ternyata sebuah kartu yang tertulis la ilaha illallah. Maka orang ini berkata, atastahzi'u bi ya Rabb, apakah kau mengejek aku wahai Rabb? Ma hadhihi al-bitaqa min hadhihi sijillat? Apa manfaatnya kartu la ilaha illallah ini dibandingkan dengan 99 catatan amal? Catatan amal kemaksiatan. Kita bayangkan satu catatan amal dibongkar, dibentangkan sejauh mata memandang, isinya kemaksiatan semua. Bagaimana lagi jika jumlahnya 99 catatan amal kemaksiatan? Apa manfaatnya bitaqah kecil yang tertulis la ilaha illallah? Maka dikatakan kepadanya, innaka lan tuzlamal yaum, engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka tatkala ditimbang ternyata lebih berat bitaqah apa? La ilaha illallah.
Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah, cahaya tauhid, ya, akan menghancurkan segala bentuk kemaksiatan, dosa-dosa kemaksiatan akan dihancurkan oleh sinar tauhid yang terdapat dalam la ilaha illallah. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat sebuah bab fadlut tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihancurkan atau dikafarahkan oleh tauhid. Dan ternyata jika tauhid seseorang benar-benar murni, terjaga dari segala bentuk kesyirikan, maka akan bisa menghancurkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, dosa-dosa kemaksiatan. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sejumlah atau sebanyak bumi ini, maka engkau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangkan maghfirah, ampunan yang juga sebesar bumi ini. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Itu adalah keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, setiap kita memiliki bithaqah kartu la ilaha illallah. Akan tetapi kartu la ilaha illallah tidak semuanya sama seperti orang tadi. Setiap kita memiliki la ilaha illallah, akan tetapi kualitasnya berbeda-beda. Kualitas la ilaha illallah si fulan tidak sama dengan Allan. Tidak sama dengan orang tadi yang diampuni dosa-dosanya karena sinar yang kuat dari kalimat la ilaha illallah yang kemudian membakar dosa-dosa kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Terlebih lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, telah sabit berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir bahwasanya sebagian orang pengucap la ilaha illallah masuk dalam neraka jahanam. Di antaranya dalam hadis, akhriju minan nari man kana fi qalbi dzarratun minal iman. Keluarkanlah dari neraka jahanam orang-orang yang dalam hatinya sedikit ada keimanan. Kita tahu kalau orang tidak punya la ilaha illallah, maka akan kekal dalam neraka jahanam. Tapi ada orang-orang di sana yang mereka salat, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka memiliki iman, dan mereka diazab dalam neraka jahanam. Dan ini hadisnya mutawatir. Oleh karenanya ikhwan, jangan sampai seorang kemudian tatkala merasa pede, saya sudah menjadi seorang salafi, saya sudah bertauhid, maka saya pasti tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah paham dengan sebagian hadis. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadruna ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah la yu'adzibu ma la yusyrik bihi syai'a. Bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Mu'adz bin Jabal? Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku sebarkan berita ini? Aku beri kabar gembira kepada manusia bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau beri kabar gembira kepada mereka, mereka akan bersandar. Apa mereka bersandar dengan kabar gembira ini? Salah paham bahwasanya orang yang bertauhid kemudian tidak akan diazab oleh Allah sehingga mereka menyangka bahwasanya tauhid mereka sudah murni. Padahal dalam hadis-hadis lain disebutkan bahwasanya ada dari ahli tauhid yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam neraka jahanam. Karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin, asanallahu wa iyyakum, jangan sampai kita salah paham. Saya jadi ingat cerita seorang ustaz yang tatkala dia mengajar anak-anak muda diajar tauhid, kemudian anak-anak kecil tersebut kemudian menjadi dewasa. Ada di antara mereka yang kemudian terus istiqamah dan ada di antara mereka yang akhirnya tidak istiqamah. Akhirnya ustaz tersebut bertemu dengan salah seorang dari mereka. Ternyata di antara murid-muridnya tadi ada yang bertato, memiliki tato. Kemudian bertemu dengan ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ustaznya dicium tangannya. Terus kata sang ustaz, "Ya akhi, kenapa ente ada tatonya?" kata dia.
Yang penting ustaz tidak berbuat syirik. Ini tidak apa-apa, yang penting tidak berbuat apa? Syirik. Memang. Namun apakah kemudian antum yakin antum tidak berbuat syirik sama sekali? Bukankah di antara kesyirikan adalah riya dan ujub? Karena ikhwani fillah azza wa barang siapa yang senantiasa memperhatikan keikhlasannya, berusaha membersihkan niatnya dari segala bentuk jenis kesyirikan, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tauhidnya, sinar tauhidnya akan menjadi sangat kuat dan akan menghancurkan segala bentuk kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan dengan syarat yang kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sampaikan, ya ibna Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an." Wahai anak Adam, kalau kau bertemu dengan aku dengan bawa dosa sebesar bumi ini dan kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangkan maghfirah yang juga sebesar bumi tersebut. Akan tapi syaratnya berat, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tatkala kita berbicara tentang dosa syirik kecil, ya, yaitu riya dan ujub, maka sungguhnya kita sedang berbicara tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang pelaku maksiat yang suka minum bir, suka berzina, suka merampok, ya, suka bermaksiat, pamer aurat. Orang-orang seperti ini, apa yang mau mereka riakan? Amal apa yang mau mereka banggakan? Mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Justru penyakit riya dan ujub inilah yang menyerang orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ikut pengajian, orang-orang yang jenggotan, orang-orang yang celananya gantung, orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilancarkan oleh syaitan, dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub. Dan setan tidak peduli dengan penyakit mana dia pun menjangkiti anak Adam. Apakah dengan riya? Tidak jadi masalah, yang penting hancur amalannya. Ataukah dengan ujub? Tidak jadi masalah. Atau dengan kedua-duanya. Dan kebanyakan kita konsentrasinya terhadap riya, memerangi riya. Dan ini sudah suatu perkara yang sangat berat. Berusaha membersihkan diri dari penyakit riya merupakan perkara-perkara yang sangat berat. Terutama seorang dai. Kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh ustaz-ustaz kita yang berusaha untuk memerangi dirinya dari, membentengi diri dari riya. Kenapa seorang ustaz dituntut untuk bisa menyampaikan dengan baik, untuk bisa membuat terkesima para audiens, orang-orang yang hadir agar bisa menerima pengajian tersebut dengan baik dan memahami dengan baik. Sementara dia dituntut untuk tidak boleh mencari sanjungan dan pujian. Beradu dua perkara dalam hatinya. Dia dituntut untuk bisa menyampaikan dengan baik, dengan penyajian yang sangat memukau, dan ini dituntut agar orang-orang bisa mudah mendapatkan hidayah. Sementara dia dituntut untuk apa? Untuk menjauhkan dirinya dari rasa cinta kepada sanjungan, pujian dan lain-lainnya. Maka berat perjuangan para ustaz-ustaz kita yang berusaha untuk meraih keikhlasan. Demikian juga ujub. Ujub juga merupakan penyakit yang berat. Seperti saya katakan tadi, kebanyakan kita berusaha lari daripada riya, tapi jangan sampai dia terjebak dalam penyakit ujub yang juga membatalkan amal seseorang. Oleh karenanya Ibnu Mubarak mengatakan, la a'rifu fil musallin syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui ada sesuatu perkara yang paling buruk terhadap orang-orang yang salat lebih daripada ujub. Yang dikhawatirkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menimpa orang-orang yang salat, yang paling dia khawatirkan adalah penyakit ujub. Penyakit ujub. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula annakum lam tuznibu la khiftu 'alaikum ma huwa ashaddu min dhalik al-ujuba." Kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka aku khawatirkan akan menimpa kalian sesuatu yang lebih buruk daripada itu.
yaitu penyakit ujub. Karena kalau orang-orang berdosa ini tidak ujub, tapi yang ujub adalah orang-orang yang soleh, yang tatkala melihat orang lain bergelimang dalam kemaksiatan, dia ujub dengan dirinya. Tatkala dia memiliki ilmu, dia melihat orang-orang bodoh, dia ujub dengan ilmunya. Tatkala dia melihat keberhasilan dakwah yang dia dakwahkan, sementara ustaz-ustaz yang lain tidak berhasil dalam dakwahnya, dia ujub dengan dakwahnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu muhlikat", 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'un. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa 3 perkara tersebut? 3 perkara yang binasakan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi ra'yihi, atau ijabul mar'i bi nafsihi, seorang yang ujub dengan dirinya. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 perkara yaitu rasa pelit yang diikuti atau yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seorang terhadap dirinya. Hafizah Hakim mengatakan, "Fal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihi al-arimi." Kata beliau, hati-hatilah dan waspadalah terhadap ujub, karena ujub itu akan menggeret amalan kesolehan, amalan soleh pelaku ujub tersebut ke dalam banjirnya yang sangat dahsyat. Artinya apa? Amalan seorang bisa begitu mudah hancur, ditarik oleh ujub, dan kemudian sirnalah amalan tersebut gara-gara ujub yang timbul dalam dirinya. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya bisa jadi seorang masuk surga karena dosa yang dia lakukan, dan bisa jadi seorang masuk neraka gara-gara amal soleh yang dia lakukan. Bagaimana bisa demikian? Dia masuk surga dengan dosa yang dia lakukan karena kemudian dia menyesali dosa tersebut, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dirinya bergelimang dosa, dan dia senantiasa berusaha untuk berbanyak amalan solehnya untuk menambal kesalahannya, maka dia pun masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang masuk dalam neraka jahanam karena amalan soleh yang dia lakukan, karena dia ujub dengan amalan solehnya. Dia merasa dirinya wow, dia merasa dirinya hebat, akhirnya menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ujub dikatakan syirik kecil? Kalau yang kita tahu, yang sudah biasa kita bahas, riya merupakan syirik kecil. Kenapa ujub dikatakan syirik kecil? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan, barang siapa yang mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", maka dia akan selamat dari penyakit riya dan penyakit ujub. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kalau seorang menerapkan ayat ini, ya Allah, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mengharap wajah-Mu ya Allah, kami tidak harap sanjungan manusia, kami tidak mengharapkan pamrih manusia, kami tidak mengharapkan penghormatan manusia, maka dia akan selamat dari penyakit riya. Dan kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Barang siapa yang merenungkan kalimat ini dan mewujudkan dalam kesehariannya, maka dia akan selamat dari penyakit ujub. Kenapa? Karena ujub itu adalah seorang merasa bahwasanya dirinya punya peran dalam keberhasilannya. Kapan saja dia merasa dirinya punya peran, mungkin karena kecerdasannya, merasa karena kecerdasannya, karena kelihayannya, karena pengalamannya, karena semangatnya, kemudian dia merasa sebab-sebab tersebut memiliki peran dalam keberhasilannya, maka dia telah terjerumus dalam ujub, syirik kecil, karena dia menganggap ada sebab lain yang menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan keberhasilannya. Padahal ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, tauhid yang murni melazimkan bahwa kita harus yakin keberhasilan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebab, akan tapi keberhasilan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun di antara kalian yang suci, tidak seorang pun dari kalian yang saleh. Akan tapi Allah yuzakki man yasha, akan tapi Allah mensucikan, menjadikan saleh siapa saja yang Allah kehendaki.
Kalau kita perhatikan tentang sejarah Nabi, para sahabat, ya, dan juga orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati mereka sangat jauh dari yang namanya penyakit ujub. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang Allah janjikan surga kepada mereka dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa azwajun khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad." Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada perhiasan dunia, lebih baik daripada emas dan perak, lebih baik daripada kuda-kuda pilihan, lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Ada kabar yang lebih baik daripada itu. Apa? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan bagi mereka di sisi Allah surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan istri-istri para bidadari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa tersebut yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengatakan, ya Allah, sungguhnya kami beriman kepada Engkau, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Kemudian apa? Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini sifat-sifat mereka. Mereka senantiasa bersabar. Ini ciri orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersabar dengan segala jenis bentuk kesabaran. Sabar tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menjauhkan diri mereka dari segala bentuk kemaksiatan, sabar tatkala ditimpa dengan musibah. As-sadiqina, iman mereka benar-benar tulus, iman mereka benar-benar jujur. Wal qanitina, al-qunut yaitu sabar dalam beribadah, betah dalam beribadah. Orang-orang ini sangat kuat dalam beribadah. Wal munfiqina, dan mereka senantiasa berinfak. Ini ciri-ciri mereka. Di siang hari mereka isi dengan peribadatan, dengan infak, dengan sedekah, dengan sabar dalam beribadah, betah dalam beribadah. Kemudian di malam hari mereka salat malam. Mereka habiskan malam mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Allah di akhir ayat tersebut, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Malam mereka habiskan untuk beribadah. Di penghujung ibadah mereka tidak ujub dengan amalan mereka. Mereka tidak ujub dengan infak mereka. Mereka tidak ujub dengan semangat ibadah mereka. Justru di akhir sahur mereka beristighfar kepada Allah. Mereka tidak beristighfar di sembarang waktu. Justru mereka memilih waktu yang sangat mulia tatkala Allah turun di langit dunia. Waktu yang sangat mulia, waktu istijabah. Mereka beristighfar tatkala itu. Doa yang mereka pilih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu betapapun mereka melakukan ibadah, semangat mereka melakukan ibadah, mesti mereka melakukan apa? Kekurangan. Mesti mereka memiliki kekurangan. Ini orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, yang mereka tidak ujub, tidak bangga dengan amal yang mereka lakukan. Oleh karenanya banyak disyariatkan dalam ibadah-ibadah yang sangat agung untuk kita beristighfar di penghujung ibadah tersebut. Seperti contohnya salat. Rasulullah SAW kalau selesai salat istighfar thalathan. Beliau pun beristighfar sebanyak 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru saja salat kemudian beristighfar. Itu padahal kita tahu bagaimana khusyuknya salat Nabi, bagaimana ikhlasnya salat Nabi, bagaimana tenangnya salat Nabi. Itu pun beliau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kalau kita istighfar ya wajar, karena salat kita memang ya, begitu modelnya. Kalau Nabi saja istighfar, bagaimana dengan kita? Kemudian juga diantaranya disyariatkan istighfar bagi orang-orang yang berhaji tatkala beranjak dari padang Arafah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kemudian hendaknya kalian beranjak dari arah manusia beranjak, itu meninggalkan padang Arafah, wastaghfirullah. Kemudian hendaknya kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan haji yang kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji intinya adalah wukuf di padang Arafah. Yang kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Haji yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali masuk surga. Dan kita tahu tatkala di padang Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, langit dunia, kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'tan ghubran ushhidukum bi anni qad ghafartu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang menemuiku dalam keadaan berdebu, dalam keadaan rambutnya semerawut, mengharapkan rahmatku. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka." Dan kita tahu bagaimana pentingnya hari Arafah tatkala jemaah haji seluruhnya berdoa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mengadahkan tangan-tangan mereka ke langit dengan penuh pengharapan. Dan inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Setelah wukuf dari padang Arafah, Allah menyuruh mereka untuk beristighfar. Padahal mereka baru saja beristighfar, baru saja berdoa, baru saja dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak ujub. Allah mengatakan, "Wastaghfirullah." Beristighfarlah kalian setelah berada di padang Arafah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Tatkala turun surat ini, Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum menyadari bahwasanya tatkala turun surat ini menandakan Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tugas Nabi sudah selesai. Sudah datang pertolongan Allah, sudah datang kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian hasilnya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Ini dakwah Nabi yang sudah berhasil. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaknya engkau bertasbih dan beristighfarlah engkau wahai Muhammad. Bahkan Allah kemudian menutup firman-Nya dengan mengatakan, "Innahu kana tawwaba." Allah itu Maha penerima taubat. Lihat, Rasulullah SAW di penghujung hayatnya disuruh beristighfar dan ini dikerjakan oleh Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ruku dan tatkala sujud. Senantiasa beristighfar tatkala ruku dan tatkala sujud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yata'awwalul Qur'an." Rasulullah SAW mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Padahal kita tahu bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dengan penuh cobaan, dengan penuh rintangan dan tantangan. Banyak pengorbanan yang telah beliau lakukan. Seluruh kehidupan beliau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghadapi banyak cobaan yang tentunya kita tahu bagaimana dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala gerak langkah beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau berjalan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nafas beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Pikiran beliau semata-mata bagaimana bisa berkembangnya dakwah, dan dakwah beliau berhasil setelah 23 tahun. Akan tapi setelah itu beliau sama sekali tidak kemudian bangga, tidak ujub dengan apa yang telah beliau lakukan selama ini. Justru beliau diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebagian orang yang mungkin baru dakwah sekali dua kali atau baru berhasil dakwanya kemudian dia ujub dengan dirinya. Dia mengatakan kalau bukan karena saya, salah yang pertama kali, saya lah yang ini, saya yang itu. Ya. Mereka hanya ucapan-ucapan muncul yang menunjukkan bahwasanya dia telah ujub dengan apa yang dia lakukan selama ini. Karena ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, seorang tatkala merenungkan tentang hal ini,
Dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari penyakit ujub. Dan bahwasanya penyakit ujub bukanlah ciri dari orang-orang yang saleh yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tatkala seorang menyadari bahwasanya keberhasilannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mudah menjauhkan diri daripada ujub. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam perang Khandaq, tatkala sedang menggali parit, maka beliau pun mengatakan, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma sumna wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan salat. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan berpuasa. Dan kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bersedekah. Oleh karenanya orang-orang yang masuk surga kelak, mereka mengatakan, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Ini pengakuan mereka tatkala di surga kelak. Di dunia mereka mengakui akan hal itu, tatkala di surga kelak mereka muji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan hal itu. Oleh karena ikhwani fil azanillahu iyakum, tatkala kita bisa beramal saleh, tatkala kita bisa mendapatkan hidayah, kita yakin bahwasanya semua itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah, bukan karena otak kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan. Masih banyak orang yang lebih cerdas daripada kita tidak dapat hidayah. Masih banyak orang yang berpengalaman daripada kita tidak mendapatkan hidayah. Kalau hidayah itu karena kecerdasan, sering saya sampaikan, kalau hidayah itu diraih dengan hanya kecerdasan, maka orang-orang Jepang lah yang paling mendapatkan hidayah. Akan tetapi mereka justru menyembah matahari. Kalau memang hidayah itu karena kecerdasan, maka orang-orang India lah yang mendapatkan hidayah. Tetapi mereka menyembah sapi, menyembah Tuhan yang bisa beol. Oleh karena ikhwani billah azanillahu wa iyyakum, kita yakin bahwa semata-mata ya sebagaimana firman Allah tadi, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, tidak seorang pun dari kalian akan menjadi orang saleh selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita ujubkan? Allah yang membuka hati kita, menggerakkan hati kita untuk beramal saleh. Dan Allah yang menyediakan bagi kita sebab-sebab untuk beramal saleh. Kita kalau sudah bicara tentang haji saja, betapa banyak orang ingin hajian. Sudah digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak orang lebih kaya tidak hajian. Banyak orang diberi kesehatan tidak hajian. Subhanallah, benar-benar kalau kita sudah bicara masalah haji, niat yang gerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang Allah berikan, yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan kesehatan Allah yang berikan, sampainya kita ke tanah suci Allah yang mudahkan, tatkala di tanah suci kita bisa beribadah pun semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan hal ini, maka akan menjauhkan kita dari penyakit ujub. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini ujub tentang amalan saleh. Di sana ada jenis-jenis ujub yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang juga tercela. Kalau tadi ujub tentang amalan saleh, ada juga ujub-ujub yang lain yang juga tercela yang disebut oleh para ulama. Di antaranya misalnya ujub karena kekuatan atau karena kekuatan ya. Ujub karena kekuatan atau karena jumlah yang banyak. Inilah ujub yang pernah yang dimiliki oleh kaum 'Ad, yang ujub dengan kekuatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum 'Ad yang mereka angkuh di atas muka bumi dan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami, maka Allah mengatakan awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum. Apakah mereka tidak lihat? Apakah mereka tidak memikirkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka tentu lebih kuat dari mereka.
Inilah ujub juga yang pernah menimpa sebagian sahabat. Menimpa sebagian sahabat yang Allah abadikan kisah tersebut dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, thumma wallaytum mudbirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Dan tatkala perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, tatkala kalian ditimpa ujub karena jumlah kalian yang banyak. Akhirnya apa? Kalian kalah. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Bumi yang luas ini terasa sempit oleh kalian. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari mundur kocar-kacir. Ini pernah menimpa sebagian para sahabat. Tatkala perang Hunain, tatkala kaum muslimin melawan kabilah Hawazin. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah membawa sekitar 10.000 pasukan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kemudian setelah Rasulullah SAW menguasai kota Makkah, maka ada sekitar 2.000 orang yang baru masuk Islam, sehingga jumlah pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 orang. Kemudian setelah Fatu Makkah terjadi perang Hunain. Tatkala itu pasukan kaum muslimin melawan kabilah Hawazin yang jumlahnya 4.000 orang. Berarti jumlah kaum muslimin berapa kali lipat dari kaum kafir? 3 kali lipat. 12.000 lawan 4.000, 3 kali lipat. Tatkala mereka berjalan ingin menyerang kabilah Hawazin, maka salah seorang dari para sahabat yang mungkin baru masuk Islam nyeletuk. Dia menyatakan, lan nuglabal yawma an qillah. Hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak. Tidak mungkin kita kalah. Subhanallah. Fasami'a dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerutukan tersebut, fasyaqqa dzalika 'ala Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat tatkala mendengar hal itu. Fakanatil hazimah, maka datanglah kekalahan. Kenapa? Karena tatkala sebab keberhasilan dikaitkan dengan jumlah yang banyak, padahal benar jumlah yang banyak merupakan sebab, akan tapi keberhasilan semata-mata dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin beri pelajaran kepada para sahabat, sehingga akhirnya di awal peperangan mereka pun lari kocar-kacir, sampai tatkala mereka sadar bahwasanya kemenangan semata-mata dari Allah, maka kembalilah kemenangan tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, Allah ingin memberi pelajaran kepada mereka agar mereka tatkala menang sebagaimana kondisi mereka tatkala Fatu Makkah. Lihatlah bagaimana Nabi mereka. Tatkala Nabi SAW dan para sahabat menguasai Fatu Makkah, setelah mereka diusir selama 10 tahun mereka diusir. Kita tahu bagaimana kaum Muhajirin harus meninggalkan negeri mereka, harus meninggalkan harta mereka, harus meninggalkan sanak saudara mereka, tanah, air kecintaan mereka harus mereka tinggalkan. Meninggalkan kota Makkah dengan penuh kehinaan, bahkan lari, khawatir dibunuh oleh orang kaum musyrikin. Bahkan Nabi harus bersembunyi bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian 10 tahun berikutnya kembali dengan penuh kekuatan, kembali menyerang kota Makkah. Dan inilah saat untuk menampakkan kesombongan. Antum bayangkan antum diusir satu kampung, terus antum kemudian balik kampung tersebut dengan pasukan 1000 pasukan. Mana Pak RT yang dulu usir saya, mengeluarkan saya dari masjid. Ini saatnya antum sombong tatkala itu. Akan tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Waktunya untuk sombong, Nabi SAW justru tawadhu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana Nabi SAW masuk dalam kota Makkah sambil menundukkan pandangan beliau sampai-sampai dagu beliau hampir-hampir mengenai pelana beliau. Menunjukkan bagaimana rendahnya Nabi SAW dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala masuk menguasai kota Makkah dengan penuh tawadhu. Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pelajaran kepada para sahabat agar mereka memiliki sifat tawadhu tatkala mereka sebagaimana mereka tatkala mereka menguasai kota Makkah. Akhirnya di awal peperangan Hunain mereka pun kalah, dan tatkala mereka sadar akan kekalahan mereka, bahwasanya kemenangan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memenangkan mereka. Inilah cerita yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang sebagian ujub yang pernah menimpa sebagian sahabat, itu pun bukan pada amalan soleh tetapi pada
jumlah dan kekuatan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara ujub yang disebut oleh para ulama adalah ujubnya seorang dengan akalnya, dengan kecerdasannya. Dan disebut oleh para ulama di antara ciri-ciri orang yang ujub dengan akalnya yaitu tidak menghargai pendapat orang lain. Karena orang yang ujub dengan akalnya, ujub dengan kecerdasan, dia akan merendahkan pendapat orang lain. Tatkala dalam musyawarah akan nampak akan hal itu. Bahkan sebelum orang selesai berbicara dia sudah potong. Karena dia merasa pendapatnya pasti jelek, bagus pendapat saya. Tidak mau kalah dalam perdebatan. Selalu merasa apa? Merasa yang paling benar, yang paling cemerlang idenya, sehingga tidak menghargai pendapat orang lain. Oleh karena jangan sampai antum terjangkiti penyakit tersebut. Kalau antum merasa ide antum cemerlang, antum yang paling baik, ide ini jangan-jangan antum terkena ujub dengan akal antum. Demikian disebutkan tentang kisah dua orang Arab Badui yang berjalan, kemudian dua orang tersebut melihat ada benda hitam, hewan berwarna hitam dari jauh. Maka khilaflah di antara mereka, yang satu mengatakan itu adalah kambing, yang satu mengatakan itu adalah burung yang berwarna hitam. Terjadilah dialog di antara mereka, akhirnya mereka berkata, kalau gitu kita dekati saja, kita lihat burung atau kambing. Ternyata setelah didekati, terbang itu apa? Hewan tadi. Maka yang satu mengatakan, bukankah saya bilang itu burung bukan kambing? Yang pertama mengatakan itu kambing meskipun terbang. Dalam pepatah Arab dikatakan anzah walau tarab, itu kambing meskipun terbang. Ini ngeyel luar biasa. Ada orang seperti ini ya. Sudah salah masih aja apa? Ngeyel. Tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Ini ciri-ciri orang yang ujub dengan akalnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan, bisa jadi ada orang yang dia ujub dengan akalnya, ujub dengan ilmunya, ujub dengan pemikirannya, ternyata orang seluruhnya tahu dia itu bodoh. Cuma dia karena bodohnya tidak tahu kalau dia itu bodoh, dan dia merasa pede dan bangga dengan kebodohannya, cuma dia tidak tahu. Ini sangat menyedihkan seperti ini. Merasa pede dan ternyata bodoh. Di antara bentuk ujub yang disebutkan oleh para ulama adalah ujub karena pengalamannya, seperti yang dialami oleh Qarun. Qarun yang sangat kaya raya, yang hartanya akhirnya dipendamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dijadikan barang siapa yang menemukan harta dalam tanah dikatakan harta karun, meskipun ditemukannya di Lombok namanya harta karun, padahal karun di Mesir. Karun ini tatkala ditanya tentang hartanya dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta karena saya punya ilmu, pengalaman yang saya miliki untuk apa? Meraih harta ini. Ini sering menimpa orang-orang yang berhasil, yang kaya raya. Saya begini karena perjuangan yang lama. Banyak orang yang berjuang lebih lama dari kamu tidak kaya-kaya. Benar. Yang lebih cerdas, lebih berjuang, lebih tidak kaya seperti kamu. Memang benar, di antara sebabnya kamu berjuang, kamu berpengalaman. Tapi siapa yang memudahkan kamu untuk memperoleh sebab-sebab tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau seorang sudah berhasil, jangan kemudian dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, semua dari Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan saya mendapatkan pengalaman-pengalaman sehingga saya bisa berhasil seperti ini. Tapi jangan sampai dia lalai kemudian timbul dalam ujub dalam hatinya karena saya. Di saat itulah ujub, karena dia melupakan peran Allah. Atau dia merasa dia ikut berperan dalam meraih keberhasilan. Itulah ujub. Karena kita berlindung dari penyakit ujub. Yang terakhir yang saya sampaikan, sebagian ciri-ciri orang yang ujub terhadap amalan salehnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ya, dia mengatakan bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang ujub dengan amal salehnya, di antaranya seorang yang tatkala dia berdoa tidak dikabulkan, maka dia pun heran dengan tidak dikabulkannya doa ini. Kok tidak dikabulkan doa saya? Keheranannya itu menunjukkan dia ujub. Kenapa? Dia merasa dirinya wali. Kok wali tidak dikabulkan doanya? Dia heran. Ini ujub orang seperti ini. Ujub dengan amal solehnya. Emang ente wali harus dikabulkan doanya? Atau seorang kemudian
dia menyatakan bahwasanya kalau ada orang yang melukai dia, menyakiti dia, maka akan celaka. Dan dia heran tatkala ada orang menyakiti dia tidak celaka. Dia heran, loh, kok tidak celaka? Harusnya celaka. Kenapa? Karena saya wali, dia kualat ya. Orang kualat pasti celaka. Ini kadang-kadang hati-hati kamu mencela saya. Seakan-akan dia mengatakan hati-hati, saya ini wali. Yang saya mengganggu wali Allah akan bahaya. Ini bentuk-bentuk apa? Dan sering terungkap oleh saya pernah dengar sebagian orang yang mengatakan demikian. Ini terungkap. Lihat, dia sakit gara-gara pernah ganggu saya. Subhanallah. Apakah demikian? Antum tidak tahu. Betapa banyak orang yang pernah mengganggu Nabi, melukai Nabi, bahkan akhirnya masuk Islam. Ya. Oleh karena seorang jangan ujub dengan dirinya, jangan ujub dengan amalan solehnya. Ya. Demikian saja ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum apa yang bisa ana sampaikan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab, yang bisa ana jawab, akan ana jawab, yang tidak sempat maka ditanyakan kepada ustadz yang lain.